Menatap sejarah, membangun masa depan. Peletakan batu pertama pembangunan Tugu 100 tahun pekabaran Injil. Sebuah momen bersejarah dan penuh berkat tengah bersiap diukir di Kampung Randawaya II. Melalui momentum peletakan batu pertama pembangunan Tugu 100 tahun pekabaran Injil, sebuah simbol peradaban dan transformasi iman akan segera berdiri kokoh di tepian pantai Warironi, menjadi saksi bisu perjalanan spiritual masyarakat Papua. Pembangunan Tugu monumental ini mengusung 4 tujuan mulia yang mendasar. Yang pertama, mengabadikan sejarah. Tujuan pertama pembangunan tugu ini adalah sebagai pengingat abadi akan momen sakral masuknya Injil di tanah Papua yang membawa terang bagi peradaban. Kedua, mengenang dedikasi. Tugu ini merupakan simbol penghormatan yang mendalam atas pengorbanan, tetesan keringat, dan dedikasi para pelayan Injil terdahulu yang telah merintis jalan iman. Yang berikutnya, sebagai media edukasi dan identitas. Tugu ini berfungsi sebagai pusat literasi sejarah sekaligus memperkuat identitas spiritual jemaat bagi generasi hari ini dan masa depan. Yang terakhir adalah peringatan gembira, di mana tugu ini menjadi monumen peringatan 100 tahun masuknya Injil di wilayah ini. Konsep monumen, simbol teologi dan arsitektur di atas laut. Monumen ini berdiri tepat di atas laut, di lokasi bekas gedung gereja Zending Randawaya II. Di tempat inilah, pada tahun 1930, Pos Zending membangun sebuah gedung gereja yang kemudian diresmikan pada tahun 1938 dengan nama Gedung Gereja Eden Juliana. Namun, sejarah mencatat luka yang mendalam. Pada tahun 1943, gedung gereja ini dibakar oleh tentara Koreri. Dinding dan atapnya habis dilalap api. Yang tersisa hanyalah batu-batu fondasinya. Diam, namun tetap menjadi saksi sejarah iman jemaat. Karena itulah, keputusan mendirikan tugu langsung di atas permukaan laut bukanlah sekedar pilihan estetika. Ini adalah keputusan arsitektural yang syarat makna teologis dan historis. Monumen ini berdiri tepat di tempat sejarah itu terjadi, sebagai tanda bahwa iman yang pernah diuji oleh api tidak pernah benar-benar musnah. Dari puing-puing masa lalu, lahir kembali sebuah tanda pengharapan bagi generasi masa kini dan masa depan. Di atas laut, di atas batu fondasi yang tersisa, monumen ini menjadi simbol bahwa Injil tetap berdiri teguh, melewati badai sejarah, melampaui waktu, dan terus hidup di tengah jemaat Randawaya II. Ada dua pilar makna utama yang melandasi konsep ini. 1. Jalur kedatangan Injil. Monumen ini berdiri di atas air untuk mengabadikan fakta sejarah bahwa kabar sukacita, Injil Kristus, pertama kali menginjakan kaki dan masuk ke tanah ini melalui jalur laut. Laut adalah saksi bisu bagaimana para pembawa firman berlayar menerjang ombak demi membawa terang. 2. Tempat refleksi dan peringatan iman. Berada di antara deburan ombak dan luasnya lautan, menciptakan atmosfer yang tenang dan khusyuk. Tempat ini dirancang agar setiap pengunjung dapat merenung, merefleksikan perjalanan iman pribadi, sekaligus mengingat kembali komitmen spiritual jemaat terdahulu. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, Injil datang dari laut menuju kehidupan masyarakat. 4 pilar utama yang menyatakan simbol penyebaran Injil ke 4 penjuru. Kekokohan sebuah monumen tidak hanya ditentukan oleh beton dan tiang pancang, melainkan oleh nilai sejarah yang ditopangnya. Dalam rancangan tugu ini, terdapat 4 pilar utama yang berdiri sebagai simbol teologis sekaligus simbol historis. Pilar-pilar ini melambangkan penyebaran kabar baik ke 4 penjuru mata angin yang diinisiasi oleh bertemunya 2 kelompok penting, para pembawa berita, dan masyarakat adat yang menyambutnya. Pertemuan historis ini menjadi momentum sakral yang menandai langkah awal transformasi total peradaban dan kehidupan masyarakat melalui kuasa firman Tuhan. 4 pilar utama ini secara khusus didedikasikan untuk mengenang tokoh-tokoh pionir dan kelompok masyarakat atau keret mula-mula. Sisi pertama dari pilar ini mengabadikan nama-nama pelayan Tuhan
atau para pembawa Injil, atau yang dikenal dengan sebutan The Messengers, yang dengan segenap hati dan keberanian membawa obor iman ke wilayah ini. Mereka adalah Dirk Cornelis Adrian Bout, Albertus Johannes de Neve, J. L. Tomasoa, dan Z. Isaac Tuhumena. Sisi kedua dari pilar ini menghormati garis keturunan atau marga-marga lokal atau kret yang membuka hati, menerima para penginjil, dan menjadi buah-buah sulung dari pekabaran Injil di tanah ini. Kret-kret atau The Welcoming Clans tersebut adalah Mansai, Fonataba, Karubaba, dan Ruamba. Pilar-pilar ini dihadirkan bukan sekedar untuk romantisasi masa lalu, melainkan sebagai pengingat bagi generasi hari ini. Ketika pengunjung berdiri di antara 4 pilar tersebut, mereka diajak untuk menyadari bahwa iman yang mereka nikmati hari ini adalah hasil dari kolaborasi indah antara ketaatan para hamba Tuhan, pembawa Injil, dan ketulusan hati para leluhur. 4 pilar ini adalah simbol estafet iman yang harus terus dijaga, dirawat, dan diteruskan ke 4 penjuru dunia. Jika pilar dan platform adalah fondasi fisiknya, maka perahu Fongkariri adalah jiwa dari monumen ini. Diletakkan secara anggun di bagian atas tugu, replika perahu perang tradisional ini bukan sekedar pemanis arsitektur, melainkan sebuah mahakarya yang menyimpan 3 makna besar bagi peradaban masyarakat Randawaya. Makna yang pertama adalah sebagai transportasi para pembawa Injil, atau sebagai sarana misi, di mana perahu perang Fongkariri adalah saksi bisu perjuangan masa lalu. Perahu jenis inilah yang menjadi sarana vital bagi pergerakan mobilitas para misionaris dalam menembus ombak, menyusuri garis pantai, dan menjangkau wilayah-wilayah pesisir Papua demi menaburkan benih-benih firman Tuhan. Makna yang kedua adalah sebagai simbol kehidupan masyarakat laut. Sebagai masyarakat pesisir, laut adalah napas kehidupan. Kehadiran perahu ini merepresentasikan kedekatan identitas budaya, ketangguhan, serta keterikatan spiritual yang mendalam antara masyarakat lokal dengan luasnya samudra. Makna perahu Fongkariri yang ketiga menunjukkan Randawaya sebagai Venesia Papua. Ikon perahu ini mempertegas julukan unik Kampung Randawaya sebagai Venesia dari Papua. Sebuah wilayah dengan keunikan tata kota eksotis di atas air, di mana denyut nadi kehidupan sehari-hari, mobilitas, dan kebudayaannya menyatu selaras dengan perahu tradisional. Melalui visualisasi perahu Fongkariri yang diletakkan menghadap ke depan, monumen ini ingin menitipkan pesan kuat kepada kita semua. Perjalanan iman adalah sebuah pelayaran. Layar telah terkembang, dayung telah dikayuh oleh para pendahulu kita. Tugas kita hari ini adalah menjaga agar perahu ini tidak berhenti bergerak, melainkan terus berlayar membawa transformasi, kedamaian, dan terang Injil ke masa depan yang lebih gemilang. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perahu dalam monumen ini bukan sekedar bentuk artistik, melainkan gambaran perjalanan iman masyarakat Randawaya II dalam mencari terang Injil. Perahu ini memiliki 5 naju, yang melambangkan 5 majelis pertama jemaat, yaitu Moses Sawaripedai, Yosep Sikai Urwaya, Jorgen Sambeki Paiki, Abraham Wuyori Wainggai, dan Lamek Sanadi Munua. Merekalah para pengayuh awal yang setia membawa perahu Injil bergerak maju dalam iman dan pelayanan. Perahu ini juga memiliki 2 semang. Angka 2 mengingatkan kita bahwa masyarakat Randawaya 2 kali mengajukan permohonan kepada Zendeling agar Injil diberitakan di tanah ini. 2 semang juga melambangkan 2 tahap kedatangan guru Injil. Kedatangan pertama bertujuan untuk melakukan observasi, dan kedatangan kedua bertujuan untuk penempatan. Lebih dari itu, angka 2 menjadi tanda bahwa pekabaran Injil berjalan berdampingan dengan pembukaan sekolah peradaban. Hal ini merupakan simbol bahwa iman dan pendidikan tumbuh bersama. Selanjutnya terdapat 4 dayung, yang melambangkan 4 orang pertama yang terlibat untuk mengantar guru Injil ke kampung Randawaya. Keempat orang tersebut adalah Mambarwai Zakarias Numberi, Elizabeth Ahumboy Muaboai, Keliopas Manggemi Manitori, dan Jonathan Faroi Taran.
Mereka adalah tangan-tangan awal yang menggerakkan perjalanan Injil menuju kampung ini. Oleh sebab itu, perahu ini dengan segala simbolnya menjadi saksi perjalanan iman. Perjalanan dari kerinduan, pengorbanan, hingga bertumbuhnya gereja di tanah Randawaya II. Selanjutnya, sebuah monumen sejarah yang bernilai tinggi tidak hanya berbicara melalui kemegahan fisiknya, tetapi juga melalui kemampuannya untuk menceritakan waktu dan peristiwa tanpa kata-kata. Pada Tugu Pekabaran Injil ini, jalinan detail arsitektur pada bagian layar perahu dirancang secara matematis dan teologis untuk merangkum kronologi waktu serta tanggal-tanggal penting yang melandasi lahirnya jemaat di tanah ini. Setiap elemen fungsional dari layar perahu tersebut memuat sandi sejarah yang mendalam. Tiang tunggal yang berdiri tegak menjadi penopang utama seluruh bentangan layar. Secara historis, tiang ini menyimbolkan hari pertama atau tanggal 1 dari sebuah awal pergerakan misi yang penting. Kemudian, 4 utas tali yang mengikat dan mengendalikan arah layar merupakan representasi dari bulan keempat dalam kalender jemaat, yaitu bulan April. Bulan yang kerap lekat dengan suasana Paskah dan pembaruan hidup. 3 buah struktur penahan pada layar didedikasikan untuk mengenang salah satu peristiwa sakral paling mendasar dalam sejarah gereja lokal, yaitu peristiwa baptisan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 1932. Peristiwa ini menandai lahirnya buah-buah roh pertama yang menyerahkan diri ke dalam iman Kristen. Elemen yang berikut adalah layar angka 27 yang menjadi elemen paling mencolok di puncak tugu. Angka 27 pada layar mengabadikan hari paling bersejarah bagi peradaban masyarakat Randawaya, 27 Juli 1927. Tanggal ini merupakan momentum sakral masuknya Injil pertama kali di wilayah ini. Sebuah hari di mana fajar peradaban baru mulai terbit dan meruntuhkan kegelapan. Dan akhirnya, di atas seluruh susunan layar dan penanggalan tersebut, berdiri kokoh sebuah salib. Kehadirannya menegaskan pesan teologis tertinggi, bahwa di atas semua dinamika sejarah, tokoh, dan angka penanggalan, Kristus adalah pusat dari segala iman dan penentu arah kehidupan jemaat menuju masa depan. Sebelum memasuki area inti monumen, setiap pengunjung akan melintasi sebuah struktur arsitektural yang sangat ikonik dan monumental, yaitu Gerbang Triton, atau yang secara lokal dikenal sebagai Tabura. Kerang Triton raksasa ini bukan sekedar dekorasi estetis pesisir, melainkan sebuah simbol budaya maritim Papua yang diangkat menjadi lambang teologis yang sangat mendalam. Dalam kehidupan masyarakat adat, tabura adalah alat komunikasi sakral yang ditiup untuk mengumpulkan warga, menandai mulainya suatu peristiwa besar atau memberikan peringatan. Di dalam konsep monumen ini, makna tersebut bertransformasi menjadi 2 pesan teologis utama. Makna yang pertama adalah sebagai suara panggilan, atau the voice of calling. Gerbang ini melambangkan gema suara Injil Kristus yang dinamis, bagaikan suara tiupan kerang tabura yang lantang dan mampu menembus batas lautan. Injil datang memanggil manusia dari arah laut menuju ke darat, memanggil masyarakat dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah pengingat akan panggilan mula-mula yang mengubah arah sejarah Randawaya. Makna berikutnya yang juga sama pentingnya adalah sebagai simbol kemenangan, atau the symbol of victory. Bentuknya yang megah berdiri sebagai lambang kejayaan firman Tuhan. Kehadiran Injil di tanah ini tidak pernah sia-sia. Ia datang membawa kemenangan atas belenggu masa lalu, memecah kesunyian, dan melahirkan transformasi peradaban yang penuh damai sejahtera bagi tiap generasi yang menyambutnya. Sebagai sebuah pintu gerbang, struktur ini dirancang untuk memberikan pengalaman spiritual sejak langkah pertama kaki pengunjung. Kerang besar sebagai gerbang, menyambut setiap jiwa ke dalam sejarah baru. Saat melangkah melewati gerbang Triton ini,
Pengunjung seolah diingatkan kembali bahwa mereka sedang berjalan meninggalkan masa lalu dan melangkah masuk ke dalam ruang refleksi sejarah yang suci. Gerbang ini menyambut setiap jiwa dengan kehangatan kasih Tuhan, menantang kita semua untuk terus mendengarkan suara panggilannya dan hidup sebagai pemenang-pemenang iman di tengah tantangan zaman. Sekarang, ketika kita berbicara tentang sejarah peradaban dan lahirnya literasi di tanah ini, kita tidak sedang berbicara tentang gedung sekolah yang megah atau fasilitas yang serba ada. Kita sedang berbicara tentang sebuah awal yang bersahaja namun revolusioner yang dikenal sebagai batu tulis. Batu tulis bukan sekedar alat edukasi atau media untuk menggoreskan angka dan huruf. Ia adalah fajar literasi, sebuah simbol peradaban yang menandai titik balik sejarah kita. Di atas batu inilah, kegelapan pikiran mulai dikikis, dan fajar pengetahuan mulai disingkapkan. Mari kita renungkan bersama sebuah pertanyaan historis yang mendalam dari jemaat mula-mula. Kapan kamu membawa kami keluar dari kegelapan menuju terang? Pertanyaan ini bukan sekedar kalimat tanya, melainkan sebuah jeritan jiwa, sebuah kerinduan yang mendalam akan perubahan nasib dan peradaban. Dan kerinduan itu dijawab melalui komitmen kerja keras, seperti yang tertulis dalam refleksi kita hari ini dari Mazmur 90 ayat 17b. Perbuatan tangan kami, tetapkanlah ya Tuhan. Melalui tuntunannya, tangan-tangan para pionir mulai bergerak membawa terang itu. Transformasi besar ini tidak akan pernah terjadi tanpa adanya dedikasi dari manusia-manusia pilihan. Di balik peletakan batu pertama sekolah peradaban ini, ada 4 guru pionir yang mengabdikan hidup mereka demi tegaknya literasi dan pendidikan. Z. Tuhumena, yang dengan keteguhan hati menanamkan dasar-dasar pengetahuan. Benyamin Urus, yang mendedikasikan waktu dan energinya demi masa depan generasi. Petrus Kayai, yang ikut melangkah menerobos segala keterbatasan zaman. Dan Paulus Papare, sosok yang kita kenal tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga penggerak kesadaran kebangsaan dan kemanusiaan. Merekalah tangan-tangan yang ditetapkan Tuhan untuk menggoreskan kapur pertama di atas batu tulis, membuka jalan bagi kita semua yang berdiri di sini hari ini. Melalui visual artefak batu tulis tradisional yang kita lihat, meskipun bersahaja, disitulah fondasi karakter, spiritualitas, dan kecerdasan bangsa ini dibentuk. Mari kita teruskan warisan api literasi dan semangat peradaban yang telah mereka nyalakan. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat bagaimana fondasi peradaban diletakkan melalui pendidikan batu tulis, kini kita beralih ke sebuah monumen fisik yang berdiri tegak sebagai saksi bisu perjalanan iman komunitas kita. Kita menyebutnya pagar sejarah. Pagar yang dibangun bukan sekedar pembatas fisik atau elemen estetika arsitektur semata. Pagar ini adalah sebuah prasasti visual. Setiap lekuk, setiap tiang, dan setiap ukuran sentimeter di dalamnya sengaja dirancang untuk merangkum angka-angka sakral, sebuah kode numerik yang mencatat sejarah besar jemaat kita. Mari kita bedah satu persatu simbol yang terukir pada struktur ini. Pertama, 11 tiang tinggi. Angka 11 ini tidak berdiri tanpa alasan. Ia menunjuk pada bulan ke-11, bulan November, yaitu momen sakral di mana sakramen baptisan kudus pertama kali dilayankan di tanah ini. November adalah bulan kelahiran spiritual bagi jemaat mula-mula. Kedua, ketinggian 100 cm. Mengapa tingginya harus tepat 100 cm? Ini adalah monumen pengingat bagi 100 orang baptisan pertama. Mereka adalah buah sulung, jiwa-jiwa perintis yang pertama kali melangkah keluar dari kegelapan menuju terang iman Kristus. Ketiga, 32 tiang rendah. Jumlah 32 pada tiang-tiang rendah ini mengunci sebuah angka tahun yang sangat bersejarah, yaitu tahun 1932. Tahun di mana persekutuan ini resmi berdiri dan mulai memancarkan sinarnya sebagai satu jemaat mandiri. Keempat,
selisih ketinggian 33 cm. Selisih ukuran antara tiang tinggi dan tiang rendah, yaitu 33 cm, merupakan simbol peneguhan organisasi gerejawi kita yang menandai tahun peneguhan Majelis Jemaat yang pertama. Semua simbol numerik ini bermuara pada satu ketetapan sejarah yang agung, yakni lahirnya Jemaat Randawaya II. Monumen ini memastikan bahwa generasi hari ini, besok, dan masa depan tidak akan pernah lupa dari mana mereka berasal dan bagaimana tangan Tuhan telah menetapkan perbuatan-perbuatan besar di atas tanah ini. Lalu, jika kita merenungkan kembali seluruh perjalanan sejarah dan angka-angka tadi, dari manakah semua dinamika ini bermula? Jawabannya terangkum indah dalam sebuah ungkapan filosofis yang mendalam. Dari laut datang terang bagi Randawaya II. Ungkapan ini adalah jangkar memori kita. Bagi masyarakat pesisir, laut bukanlah pemisah, melainkan jalan utama tempat datangnya para pembawa kabar baik. Dari cakrawala laut itulah, perahu-perahu Zending bersandar membawa obor Injil yang mengubah jalan hidup kita selamanya. Melalui tugu peringatan yang kita gagas ini, ada 3 pilar nilai utama yang ingin kita wariskan kepada generasi penerus. Pilar pertama, sejarah dan iman. Tugu ini akan berdiri sebagai saksi bisu yang tak terbantahkan mengenai perjalanan Injil. Ia menceritakan bagaimana sebuah kabar sukacita mampu merombak, memperbaiki, dan mengangkat harkat kehidupan masyarakat pesisir menuju peradaban yang baru. Pilar kedua, budaya lokal. Kita tidak meninggalkan identitas kita sebagai anak suku. Iman Kristiani yang masuk justru menyatu dan memperkaya warisan leluhur kita. Hal ini kita abadikan melalui simbolisme perahu, dayung, serta gerbang kemenangan yang terintegrasi pada desain monumen. Ini adalah bukti bahwa iman dan budaya kita berjalan beriringan. Pilar ketiga, masa depan. Tugu ini tidak dibangun hanya untuk menengok ke belakang. Lebih dari itu, tugu ini adalah kompas masa depan. Ia menjadi bukti nyata bagi anak cucu dan generasi yang akan datang bahwa terang Kristus yang pernah menuntun para leluhur kita adalah terang yang sama yang akan tetap memandu arah kehidupan mereka di zaman yang baru. Bangunan fisik bisa saja menua, namun nilai di dalamnya harus tetap hidup. Melalui pagar sejarah dan tugu peringatan ini, kita sedang mengunci sebuah warisan iman yang tak lekang oleh waktu. Mari kita jaga, kita bangun, dan kita teruskan api pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.